Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal. Nukhlisun niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala ila nabiyyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وإلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وإلى آل كل والصحب كل منهم وتابعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى شيخ أحمد الرفاعي وشيخ أمت القادر الجيلاني وشيخ محمد هاشم الأشعري وتلاميذهم رضي الله عنهم وإلى من فتح الإسلام في هذه القرية Dusun Jakatamu. Syai'lillahi lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, mohon maaf tadi sudah mulai live tapi tidak ada suaranya, ya. Suaranya sudah insyaallah sudah kembali normal. Ya, langsung saja supaya tidak kemalaman. Insyaallah pada pertemuan ya yang berbahagia ini kita akan membahas kitab ya yang biasa dikaji di pondok-pondok pesantren. Ya, yaitu kitab ringkasan Sulamit Taufiq ila Muhabbatillahi ala Tahqiq. Ya, kitab mukhtasar Sulamut Taufiq ya. Karena waktunya juga mepet, maka dari itu kita pakai ringkasan saja ya. Mari kita sama-sama ikhlaskan niat mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam menghadiri majelis ilmu agama ya. Baik sifatnya online ataupun offline. Nah, mari kita tata niat semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa bahwasanya pengarang qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa fi barakatihi fid dharain amin. Mu'allif atau pengarang menyebutkan pertama kali dengan Bismillahirrahmanirrahim ya, dengan Bismillah terlebih dahulu. Sebagaimana dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa aqta." Wa fi riwayatin fahuwa abdar ay qalilul barakah. Maknanya apa? Setiap perkara ya, kullu amrin dzibalin. Setiap amal atau setiap perkara yang mulia apabila perkara tersebut tidak dimulai dengan menyebut bismillah, maka apa? Akan kurang barokahnya. Ya, barokahnya akan berkurang. Ini dalam sebuah hadis. Wa fi riwayatin fa wa abtar ay qalilul barokah. Ya, para ulama menyebutkan seperti itu di sebuah hadis Nabi bahwasanya setiap amal perbuatan ya, yang mulia, yang perkara atau setiap perkara yang mulia apabila nih perkara tersebut tidak diawali dengan bismillah, maka akan apa? Qalilul barokah. Maka akan sedikit barokahnya. Maka dari itu setiap dari kita hendaknya apa? Untuk ketika memulai suatu amal perbuatan menggunakan apa? Membaca bismillah. Karena dalam sebuah hadis Nabi tadi disebutkan bahwasanya kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa aqta. Setiap amal perbuatan ya yang tidak diawali dengan bismillah, maka akan apa? Akan sedikit barokahnya. Nah, makanya kita tidak heran bahwasanya ketika para ulama mengarang kitab-kitab mereka pasti diawali dengan bismillah terlebih dahulu. Ya. Karena apa? Amalan bil kitabil aziz, ya. Iqtidaan bil kitabil aziz. Para ulama
ketika membuat kitab, mengarang kitab, ataupun melakukan amal perbuatan, mesti mereka tidak melupakan apa? Membaca bismillah. Satu, karena dalam sebuah hadis Nabi disebutkan tadi, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Dalam riwayat yang lain disebutkan fa huwa abtar ay qalilul barakah. Setiap amal perbuatan, apabila tidak diawali atau dimulai dengan bismillah, maka akan barokahnya itu sedikit. Nah, maka dari itu tidak heran para ulama ya, di awal penjelasannya dimulai dengan bismillah. Itu satu. Di antara sebabnya satu. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena bismillah itu disebutkan di semua apa? Semua surah dalam Al-Qur'an kecuali surah satu. Apa itu? Surah At-Taubah ataupun surah Baro'ah ya. Nah, kalau kita lihat kan seperti itu kan. Setiap ayat Al-Qur'an disebutkan ada bismillahnya ya. Setiap surah di Al-Qur'an ada bismillahnya kecuali ini surah At-Taubah. Maka dari itu para ulama ini di antaranya tadi menyebutkan bismillah terlebih dahulu, mengarang apa? Mengharap barokah. Nah, ini memiliki ta'alluq ya, huruf ba atau harful jar ini memiliki ta'alluq. Takdirannya gimana? Ai abtadi'u tasnifi ya, memulai karanganku dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Atabarruk bi bismillah, mengharapkan berkah ya. Mengharapkan berkah dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian lafzul jalalah ya, Allah di sini ya. Bismillah, kemudian lafzul jalalah ini apa? Alamun ya, di zatil muqaddas al-mustahiqi ya, di nihayati ta'zim wa ghayatil khudu'. Ya, maknanya apa? Lafzul jalalah Allah di sini adalah nama bagi zat yang pasti adanya, yang disifati dengan sifat kesempurnaan dan layak baginya. Dan Allah Ta'ala mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Kenapa kita ketika dalam ranah akidah harus menyebutkan yang layak baginya? Karena apa? Ada sifat sempurna namun tidak layak bagi Allah. Contohnya primen Kang. Contohnya sifat cerdas. Atau dalam wong Arab ngomongnya rojahatul akli. Ya. Ini sifat sempurna. Tapi ketika dinisbatkan kepada makhluk, kalau kepada Allah Ta'ala ini tidak layak ya. Sempurna namun tidak layak. Masa Allah Ta'ala disifati dengan otak encer, maka ini tidak layak. Sempurna, iya sempurna, tapi bagi makhluk namun tidak layak bagi Allah Ta'ala. Makanya harus ditambahi embel-embel yang layak bagi Allah Ta'ala ya. Jadi ada sifat sempurna yang layak bagi Allah ya, ada yang sifat sempurna tidak layak bagi Allah Ta'ala. Makanya harus ditambahi dengan sifat sempurna yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu lafzul jalalah. Ya. Kemudian Ar-Rahman. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Makna dari Ar-Rahman adalah zat yang banyak. Katsirur rahmati lil mu'minin. Wal kafirina fid dunya. Yang Ar-Rahman adalah zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Di mana? Di dunia. Ini Ar-Rahman. Dan kepada orang mukmin saja kelak di akhirat. Ya, itu seperti itu. Serta Ar-Rahim juga maknanya zat yang banyak memberikan rahmat kepada orang-orang mukmin. Min huna nahnu na'rif ya. Kita tahu bahwasanya kenapa ya orang-orang di luar Islam ya, orang-orang di luar Islam lebih sugih kan biasanya, lebih sugih kan, lebih kaya daripada kita. Karena kita paham bahwasanya sifat Rahman Allah Ta'ala ya, ini diberikan kepada siapa? Wong kafir karo wong mukmin ning dunia. Makanya aja heran wong kafir dunianya ya pirang-pirang. Ya, dunianya banyak, hartanya banyak. Karena apa? Allah Ta'ala memberikan sifat Rahmannya di dunia kepada orang kafir dan orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana disebutkan innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa liman la yuhib. Allah Ta'ala memberikan dunia ya, liman yuhib kepada orang-orang yang Allah Ta'ala cintai. Wa liman la yuhib ya, dan kepada orang-orang yang Allah Ta'ala tidak cintai. Orang-orang yang bukan Islam. Ya. Allah Ta'ala memberikan harta kepada orang mukmin, diberikan harta. Ya.
Dan orang-orang yang bukan Islam, bukan mukmin pun diberikan harta. Walakin Allah Subhanahu wa taala la yu'til iman illa liman yuhib. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keimanan kecuali apa? Hanya kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kepada orang-orang yang Allah dicintai. Makanya jangan heran ya. Jangan heran kenapa orang mukmin luwih melarat, Kang. Ya. Problematika seperti itu biasanya banyak yang tanya, bisane wong kafir luwih sugih sih? Ya. Seperti itu Allah Ta'ala memberikan apa? Yang namanya sifat rahmannya di dunia ini kepada orang kafir dan kepada orang-orang mukmin. Ini jangan heran. Dalam sebuah hadis Nabi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "May yuridillahu bi khairan yusib minhu." Nah, orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala berupa kebaikan, maka akan apa? Yusib minhu, diuji, diberikan musibah. Ya, orang siapa yang diberikan kehendak, diberikan apa? Dikehendaki kebaikan oleh Allah Ta'ala, diberikan musibah. Ya, seperti itu. Banyak para anbiya, para ulama, banyak para ulama fakir. Ya. Kalau kita lihat ya dalam kitab Syama'ilun Nabi atau Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Nabi itu kadang makan satu hari itu cuma siang saja, malamnya nggak ada makan. Ya, itu Kanjeng Nabi. Bahkan ketika itu setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau wafat, istrinya ya, Sayyidatuna Aisyah, ketika beliau makan kemudian kenyang itu nangis. Kenapa nangis? Keingat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama hidupnya ya, makannya itu nggak pernah kenyang. Ya kalau ada makanan, cuma makan. Kemudian malam nggak ada makan, ya udah nggak makan. Begitu hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengajarkan kita untuk tarkut tana'um, untuk ya meninggalkan kenikmatan, ya, untuk qanaah. Kalau orang Jawa terima ing pandum, ya itu seperti itu. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu besarnya perjuangan Nabi. Ya. Makanya para Nabi itu banyak orang yang paling asyaddun nasi balaan al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak cobaannya itu siapa? Para Nabi. Kemudian orang di bawahnya terus sampai ke bawahnya. Makanya jangan heran ketika kita diberikan musibah. Ya, seharusnya kita ingat ya Allah, bisa urip kayak baik. Ingat, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Ya, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka akan diberi ujian, diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti itu. Jadi ini dari makna bismillahirrahmanirrahim ya, makna bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalimat bismillah ini banyak faidahnya, banyak sirnya, barokahnya banyak, faidahnya juga sangat agung. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya pintu yang terkunci dan dibaca ya, ditutup kemudian dibaca bismillah ini setan enggak akan masuk. Ya, makanya ini yang sering-sering ditembus maling ataupun dicoba dengan bismillah dibaca, itu seperti itu. Bahkan ya, dalam sebagian ulama orang khawas, ahlu khawas menyebutkan bahwasanya ketika turun bismillahirrahmanirrahim ini apa? Jibal ataupun gunung-gunung itu apa? Berguncang. Nah, itu seperti itu. Ini ketika turun apa? Bismillahirrahmanirrahim, dan banyak lagi ya, karena ini supaya lebih cepat ya. Kemudian qala al-musannif rahimahullahu taala, ya, pengarang rahimahullahu taala menyebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya, jadi makna alhamdulillah itu kita apa? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan lisan kita. Ya, atas nikmat yang Allah berikan, yang mana nikmat tersebut min ghairi wujubun alaih. Ya, nikmat tersebut bukan kewajiban atas Allah taala. Nikmat pangeran, nikmatnya Gusti Allah kok akeh pol. Ya, nikmatnya Gusti Allah itu sangat banyak. Kalau kita hitung nih, kalau kita hitung itu tidak akan cukup. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Ora bakal cukup. Ya,
Tidak akan pernah selesai kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Alhamdulillah ini apa? Kita mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Syukur itu ada dua. Syukur sunnah dan syukur wajib. Syukur sunnah apa? Bi an naqul alhamdulillah. Dengan kita apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah ya Allah. Bawangnya panen misalkan. Alhamdulillah bisa buka misalkan. Lah ini syukur yang sunnah. Dengan lisan. Ini sunnah. Yang wajib apa? Allah nasta'mila ni'matallah ya fi ma'siyatillah. Tidak menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini yang wajib. Ya, jadi ada yang sunnah, ada yang wajib. Yang sunnah dengan mengucapkan bismillah, dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang wajib apa? Tidak menggunakan nikmat Allah ini untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Dua sikil, ya, punya kaki tidak digunakan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Punya mata tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini namanya syukur yang wajib. Adapun syukur yang sunnah dengan mengucapkan apa? Alhamdulillah. Ini hukumnya adalah sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbil Alamin. Yang dimaksud dengan alamin ini kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah ini dikatakan alam. Al-Hayyil Qayyumil Mudabbir li jami'il makhluqin. Ya, yang maha hidup, kekal dan mengatur segala makhluk. Ya, ya seperti itu. Wa ba'du fa hadza mukhtasarun jami'un li aghlabi daruriyat. Kemudian pengarang, ya, Kiai Musannif menyebutkan fahada mukhtasarun. Ini adalah ringkasan dari kitab Sulamit Taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Jami'un li aghlabi daruriyat, yang mencakup sebagian ilmu yang daruriyat. Ilmu yang daruriyat itu ilmu apa? Ilmu hal, atau orang kita paham biasanya ilmu hal atau ilmu yang sifatnya daruri, ilmu yang kita butuhkan seketika itu. Ya. Kita butuh sholat setiap hari, wajib kita belajar bagaimana cara kaifa nusalli. Wajibun alaina an nata'allam kaifa nusalli. Wajib bagi kita belajar bagaimana caranya kita sholat dengan benar, ya, wudu dengan benar, ya, ataupun akidah, ya, yang kaitannya dengan hal-hal yang fundamental, yang pokok, yang urgen. Nah, itu yang harus kita wajib. Bagaimana mengenal Allah Ta'ala yang tidak serupa dengan makhluknya, ini yang paling penting, namanya ilmu doruri. Jadi mukhtasar ini mencakup sebagian besar ilmu yang sifatnya doruri, ya. Ringkasan para ulama. Yang dimaksud dengan mukhtasar apa? Qalilul alfad katsirul ma'ani. Lafadznya itu sedikit, ya. Lafadznya itu setitik, Kang. Tapi apa? Maknanya akeh. Maknanya itu banyak. Ini namanya mukhtasar, ya. Atau kitab yang diringkas dari kitab yang lain. Ya, ini kan ringkasan dari kitab Sulamit Taufiq. Ini namanya mukhtasar. Ya. Yang namanya mukhtasar orang mesti, ya, tidak mesti lebih sedikit, tidak. Kadang ada ziyadat, ada tambahan-tambahannya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Raudhatul Thalibin karena Imam An-Nawawi. Ntar disebutkan seperti itu. Ya, mukhtasar. Allati la yajuzu likulli mukallafin jahluha minal i'tiqad. Yang mana ini tidak boleh bagi setiap mukallaf untuk tidak mengetahuinya. Maknanya apa? Wajib bagi kita, ya. Nah, kita wajib mempelajari ilmu-ilmu ini. Ya. Apa? Minal i'tiqad, dari keyakinan-keyakinan. Bagaimana cara mengenal Allah Ta'ala yang benar? Oh iya, mengenal Allah tidak dengan membayangkannya. Tidak seperti itu. Mengenal Allah bukan dengan memikirkan hakikat zat Allah, Gusti Allah kayak ngapa sih ya? Tidak seperti itu. Mengenal Allah tidak dengan mengatakan Allah Ta'ala duduk di langit. Tidak seperti itu. Tapi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan kita meyakini bahwasanya Allah itu ada, tidak serupa dengan sesuatu pun dari makhluknya. Ini jelas. Ilmu-ilmu yang seperti ini itu yang mendasar. Seharusnya sudah kita hatam, sudah kita sudah kita tancapkan dalam hati. Ini karena apa? Sifatnya penting, paling terpenting. Ibarat kita ingin membangun bangunan, yang dibangun apa? Pondasi terlebih dahulu. Tidak mungkin orang
membangun langsung genteng terlebih dahulu, nggak mungkin. Tapi apa? Pondasi terlebih dahulu. Makanya ilmu akidah ini sifatnya itu dasar. Ya, harus diketahui terlebih dahulu. Mengenal Allah Ta'ala yang tidak butuh kepada makhluknya. Dalilnya jelas dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Maknanya dia Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ya, baik dari satu segi ataupun dari beberapa segi. Dan Allah Ta'ala ya maha mendengar dan juga maha melihat. Nah, ulama menjelaskan ya, kenapa disebutkan laisa kamitslihi syai' terlebih dahulu, supaya orang-orang itu tidak salah paham bagaimana melihat Allah. Dengan apa? Allah melihat dengan apa? Makanya didahului bahwasanya Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Maka dari itu setelah sambung ayatnya, wa huwas samiul basir, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Orang akan paham, oh Allah satu, tidak serupa dengan makhluknya. Kemudian bersifat mendengar dan melihat. Oh berarti mendengarnya Allah dan melihatnya Allah tidak serupa dengan pendengaran ataupun penglihatan makhluknya. Kan jelas, lugas ini seperti ini. Ilmu yang seperti ini kan banyak diketahui. Ya itu seperti itu. Wa masaila fiqhiyatin, dan masail fiqhiyah. Nah, pembahasan tentang fikih. Ya. Bagaimana orang tersebut, ya, bagaimana minat toharoti ilal hajj, ya, dari toharo, ya itu seperti dari toharo sampai haji, ya, bagaimana wudu yang benar ataupun haji, ya itu seperti itu. Wa syai'in min ahkamil muamalat. Entar di kitab ini ada ya, syai'un qalilun min ahkamil muamalat. Ada sedikit pembahasan tentang muamalah, ada yang namanya qirad, ada yang namanya rohen, ya. Ada yang namanya syarikah. Benar banyak. Ya. Ala mazhabil Imam Syafi'i. Ini berdasarkan siapa? Mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, kita kan mazhabnya Imam Syafi'i kan. Ya, itu seperti itu. Jadi nama asli, ya, ataupun nama lengkap Imam Syafi'i adalah Al-Mujtahid, Imam Mujtahid Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Sa'ib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murata bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Mudrikata bin Ilyas, ya, kemudian bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Addan Al-Qurasyiyya Al-Muttalibi. Beliau lahir pada 150 Hijriyah dan meninggal 204. Ini Imam Asy-Syafi'i. Ya, yang menjadi pertanyaan, kenapa namanya dipanggilnya Imam Asy-Syafi'i? Padahal namanya kan Muhammad bin Idris kan? Kenapa namanya Imam Asy-Syafi'i? Karena dinisbatkan kepada kakek beliau, keturunannya dari beliau ke atas ada yang namanya kakek beliau, namanya Syafi' bin Sa'ib. Ya, sehingga dinisbatkan kepada beliau namanya Asy-Syafi'i. Ya, itu seperti itu. Seorang putra sahabat, ya, seorang sahabat dan putra seorang sahabatnya. Jadi seperti itu. Jadi kenapa, ya, nama aslinya kan Muhammad bin Idris, ya kan? Muhammad bin Idris, tapi kenapa dipanggil dengan Imam Asy-Syafi'i? Ya, kan orang yang berpikir kan nggak nyambung, dari mana Imam Asy-Syafi'i ini? Ternyata keturunan-keturunan beliau ada yang namanya Syafi' bin Sa'ib. Makanya dikasih nama dengan Asy-Syafi'i. Ini lahir di Ghaza. Ya, lahir di Ghaza Hashim menurut satu pendapat, ya, di Yaman. Ya, dan meninggal di Mesir pada akhir bulan Rajab 204 Hijriyah radhiyallahu anhu. Ini Imam Asy-Syafi'i. Ya, itu seperti itu. Tsumma bayani ma'asil qalbi, kemudian menjelaskan tentang ma'asil qalbi, ya, maksiat-maksiatnya hati. Kal jawari, seperti halnya anggota badan. Apa? Lisan wa ghairi. Lisan ini bentuknya kecil, tapi bahayanya besar. Jirmuhu shahir wa jurmuhu kabir. Ya. Lisan itu bentuknya itu kecil. Ya, jirmuhu shahir wa jurmuhu kabir. Bentuknya kecil akan tetapi apa? Bahayanya sangat besar. Ini namanya lisan. Ya, makanya banyak dosa dari anak, ya, anak Adam ataupun manusia itu yang lahir dari apa? Dari lisannya. Ya. Makanya hati-hati. Para ulama menyebutkan alaika bituli samti ya sahibal hija litaslama fid dunya wa yaumil qiyamah.
Bahwasanya perbanyaklah dia wahai engkau yang pemilik akal sehat, sahibul hija. Supaya apa? Litaslama fid dunya wa yaumal qiyamah atau wa yaumil qiyamah, supaya kalian itu selamat di dunia dan di akhirat. Dengan apa? Dengan menjaga lisan. Ya, itu seperti itu. Ya, seperti maksiat lisan ataupun selainnya. Al-aslu li ba'dil fuqaha'il hadramiyyin. Jadi asal kitab ini dari seorang ahli fiqih, ya, dari seorang Hadramaut, ya. Hadramaut itu apa? Yaman. Ya. Wa huwa Abdullah bin Husain bin Thahir, namanya Abdullah bin Husain bin Thahir, ya. Thumma dumina ziyadatin katsira min nafa'isil masail ma hadfi ma dzakarahu fi tasawuf. Kemudian ditambahi masalah-masalah yang penting, yang berharga, dengan dihapus pembahasan tentang tasawuf. Ya. Kitab asli Sulamut Taufiq kan ada tasawufnya. Kemudian pengarang ini dihapus terlebih dahulu. Kenapa dihapus? Apakah mu'alif ini nggak suka terkait tasawuf? Bukan seperti itu. Tapi tujuannya supaya mengumpulkan di ringkasan Mukhtasar Sulamut Taufiq ini tentang apa? Kitab yang sifatnya doruri, yang sifatnya wajib. Karena tasawuf bukan termasuk yang doruri. Ya. Itu seperti itu. Wa taghyiri li ba'dil ibarati mimma la yuaddi ila khilafil mawdu', disertai dengan merubah sebagian ibarat yang tidak sampai merubah dari ya sampai membahas, tidak sampai merubah pembahasan kitabnya. Ya, itu seperti itu. Tanpa menyebabkan perubahan pada pokok pembahasan. Ya, itu seperti itu. Jadi ini ntar dirubah. Kalau kita lihat di Sulamut Taufiq itu ada berbeda dengan Mukhtasar ini. Entar ada di namanya Mukhtasar kan diringkas, diubah seperti itu. Wa qad nazkuru ma rajjahahu ba'dhum minal fuqaha'i syafi'iyyin kal Bulqini li tad'ifi ma fil asl. Ya, terkadang mu'alif menyebutkan pendapat yang lebih tarjih. Apa pendapat yang lebih tarjih? Maksudnya yang dinilai lebih kuat. Ya. Menurut siapa? Menurut sebagian ahli fiqih. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, seperti hanya Al-Bulqini, ya. Ada Imam Al-Bulqini. Ya, untuk apa? Litad'ifi ma fil asl. Litad'ifi ma fil asl, untuk melemahkan pendapat asalnya. Nah. Wa qad nazkuru ma rajjahu ba'dun, ya. Tadi udah ya. Jadi fayambaha inayatuhu bihi liyuqbala amaluhu asmainahu Mukhtasar Abdillahil Harari al-Kafila bi'ilmiddin ad-daruri. Kemudian maka hendaknya setiap dari kita, setiap mukallaf, awas ya, mukallaf itu beda dengan mu'allaf. Ya, mu'allaf orang yang baru masuk Islam. Mukallaf orang yang terpenuhi, satu, dia sudah balik, kemudian berakal sehat, kemudian telah sampai padanya pokok dakwah Islam. Ini namanya mukallaf. Ya, ntar pembahasan yang lebih luas. Ya, wajib bagi setiap mukallaf kita nih, seperti ini kita nih. Untuk apa? Serius mempelajari kitab ini. Nah, tidak hanya ini dari Mbah Hasyim Asy'ari, itu beliau juga mensyaratkan apa? Supaya kita belajar kitab ini, tamakun di kitab ini. Karena pokoknya, sifatnya pokok. Sebagian ulama mengatakan apa? Kalau kita mengamalkan isi kitab ini, kemudian bertakwa, ini bisa menjadi wali. Iya, yang pengen jadi wali, silahkan bisa diusahakan. Ya, jadi orang yang bertakwa, menjauhi apa-apa yang Allah larang, ya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kemudian istiqomah, ngelakoni perkara sunnah si baik. Misalkan sering baca sholawat, ya, tapi istiqomah, bisa jadi wali, ya, bisa jadi wali. Tapi syaratnya tetap ngaji terlebih dahulu, ya. Sing pengen jadi wali ya, anak tutorialnya, silahkan Pertama harus takwa terlebih dahulu, ya. Kemudian ngelakoni perkara sunnah siji bae tapi istiqomah, ya. Nah, itu seperti itu. Kalau wali bisa diusahakan, tapi Nabi tidak bisa, ya. Nabi paling terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ini dinamakan Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafila bi Ilmiddin ad-Daruri, mukhtasar yang memuat ilmu agama yang pokok. Ya, itu seperti itu. Insyaallah kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, ini sudah selesai tentang muqaddimah. Ya.
Semoga bermanfaat, semoga bisa difahami sebagaimana mestinya. Kita hidupkan ya malam-malam Ramadan pada akhir 10 Ramadan akhir ini dengan ya dengan mengejar malam Lailatul Qadar. Ya. Yang jadi pertanyaan ini, terjadinya kapan? Nah, dalam sebuah hadis ya, nah para ulama mengatakan apa? Malam Lailatul Qadar ini bisa terjadi di apa? Mulai dari 1 Ramadan ataupun malam-malam di bulan Ramadan. Ya. Tapi para ulama mengatakan walakinil ghalib ya. Akan tetapi ghalibnya yang sering terjadi itu pada akhir 10 terakhir di bulan Ramadan. Nah, itu seperti itu. Makanya kita biasanya ada acara iltimas ya, iltimas atau bahasa Indonesianya mungkin berburu malam Lailatul Qadar. Nah, semoga dengan wasilah kita mengaji seperti ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ya. Malam Lailatul Qadar. Tandanya apa? Di antara tandanya itu melihat pepohonan yang bersujud. Ya, melihat pepohonan yang bersujud. Kalau enggak apa? Ada lagi melihat sinar. Ya, sinar. Bukan sinar flash ataupun sinar orang nyalain rokok, bukan. Ya, melihat sinar yang sangat terang. Ya, itu seperti itu. Ntar banyaklah pertanda-pertandanya pada malam Lailatul Qadar ini. Semoga dengan wasilah kita mengaji ini bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Kita hadiahkan Al-Fatihah kepada guru-guru kita, kepada muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama. Ya, khususnya Mbah Haji Hasim Asy'ari Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu taala, dan kepada para pejuang ya, agama Islam yang membuka wa ilaman fatahal Islam fi hadhil qaryah, yang membuka agama Islam di desa ini, di desa di dusun Jakarta khususnya. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kalau ada kesalahan harap diingatkan ya, barangkali keceplosan ataupun salah ucap. Nah, nahnu bashar ya, kita pun juga manusia ya. Mohon diingatkan. Ya, sangat berterima kasih apabila ada yang mau mengingatkan. Kita tutup dengan bacaan tahlil, sholawat dan istighfar 1 kali. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.